Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat dalam kajian teori kota dan permukiman. Video ini adalah video terakhir atau video ketiga dari materi sebelumnya, yaitu elemen permukiman. Tentu saja terkait dengan permukiman tradisional. Pada video sebelumnya telah kita paparkan tentang unsur-unsur atau elemen-elemen ekistik permukiman yang disampaikan oleh Doxiadis, bahwa permukiman atau elemen permukiman terdiri dari natural atau kondisi fisik alam, kemudian manusia atau man, dan kemudian adalah sekelompok orang atau society atau masyarakat, dan selanjutnya adalah shell atau naungan, kemudian mungkin juga bangunan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah network atau jaringan. Seperti apa kaitan kelima elemen tersebut dapat disaksikan pada video sebelumnya. Dari paparan Doxiadis tentang elemen permukiman, dapat kita kerucutkan menjadi 3 bagian, yaitu rona alam, kemudian yang kedua adalah tempat dan jaringan, dan yang ketiga adalah manusia dan kebudayaan. Terkait manusia dan kebudayaan, ini merupakan sebuah sistem yang cukup rumit. Untuk memudahkannya, kita dapat memahami dari unsur dan wujud kebudayaan yang terkait antara satu dan lainnya yang disampaikan oleh Kunchara-Ningrat. Bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan, yaitu peralatan, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Yang mana itu semua merupakan wujud dari 3 hal, yaitu ide atau gagasan, atau nilai, atau norma, peraturan, dan lain sebagainya. Kemudian wujud daripada aktivitas dan tindakan dalam berinteraksi menurut pola dan tata laku tertentu atau sistem sosial tertentu. Dan yang ketiga, ke-7 unsur itu adalah bagian daripada wujud benda atau karya. Jadi manakala kita ingin mengetahui mengapa ada 7 unsur tersebut, seperti apa muncul 7 unsur tersebut, itu akibat daripada adanya ide, adanya aktivitas, dan adanya benda atau karya yang saling terkait satu sama lain sehingga menghasilkan 7 unsur tadi. Selanjutnya, keduanya tadi di mana ada wujud kebudayaan berupa unsur kebudayaan atau unsur kebudayaan yang terjadi akibat wujud daripada kebudayaan, itu terkait pula terhadap nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Baik itu nilai agama, nilai sosial, yang terkandung di dalamnya adalah nilai politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai ekonomi. Nah, ketika kita ingin mengetahui tentang manusia dan kebudayaan dalam konteks sebuah permukiman, kita pahami juga unsur-unsur kebudayaan yang melekat daripada manusia dan kebudayaan itu sendiri. Sebagai contoh, sebuah permukiman kita akan cari tahu tentang apa saja bangunan atau shell yang terdapat di dalam permukiman tersebut. Maka kita akan coba lihat pada sistem pengetahuannya misalnya. Kemudian kita lihat ketika ada sistem pengetahuan, mereka memiliki sebuah lahan yang dimana mereka dapat mempelajari tentang alam misalnya. Bagaimana mereka bercocok tanam, bagaimana mereka menggali kebutuhan mereka di dalam alam tersebut dan seterusnya. Demikian hubungan ini menjadi sebuah siklus yang rumit, namun dapat dilihat dari artefak-artefak yang terwujud di dalam permukiman tersebut. Selanjutnya kita akan melihat ke rona alam. Dalam hal ini yang akan kita identifikasi pertama kali adalah geografinya. Apakah di dalamnya terdapat gunung atau pegunungan? Apakah terdapat sungai sebagai mata air barangkali? Atau mungkin kita juga mencari apakah di situ ada danau? Apakah kemudian di situ juga ada rawa? Apakah ada laut dan jeram? Ini semua dalam rangka untuk mengetahui misalnya apakah lokasi gunung berpengaruh terhadap lokasi permukiman mereka. Apakah kondisi gunung berpengaruh terhadap pilihan-pilihan mereka terhadap meletakkan segala macam naungan atau shell mereka. Kemudian di manakah mereka mencari sumber mata air mereka?
apakah mereka menggunakan sungai sebagai sarana transportasinya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya kita lihat adalah topografi, misalnya terutama pada gunung. Tapi tidak hanya gunung, juga terdapat pada lembah dan lain sebagainya. Apakah topografinya curam? Apakah topografinya landai? Jika landai, bagaimana kemudian mereka menggunakan lahan atau sifat daripada topografi tersebut? Misalnya saja topografi yang landai di Bali menjadi sistem pertanian tersendiri. Kemudian topografi yang curam di kelompok permukiman masyarakat Dayak ternyata menjadi sebuah solusi untuk sistem infrastruktur mereka, juga terhadap sistem pertaniannya misalnya. Jadi perlu dilihat juga atau diidentifikasi bagaimana kondisi topografi dari lahan permukiman mereka tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah geologi. Ini tentu terkait dengan kesuburan lahan, sifat-sifat daripada tanahnya, juga akan berpengaruh terhadap konstruksi bangunan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah flora yang ada di dalam lahan atau lingkungan hunian mereka. Ini juga akan terkait bagaimana sistem ekonomi mereka nanti, bagaimana mereka memanfaatkan flora yang ada di dalam hutan misalnya. Juga termasuk di dalamnya fauna. Bagaimana, apakah ada sistem berburu, apakah mereka menjadi nelayan, itu juga sangat terkait dengan kondisi flora dan fauna mereka. Berikutnya adalah manusia dan budaya. Di sini kita akan melihat bagaimana hubungan manusia dengan alam. Bagaimana manusia memanfaatkan alam dan berusaha untuk tidak merusak alam. Misalnya, di kiri ini ada sebuah gambar seorang laki-laki di depan sebuah pohon. Bisa jadi kalau untuk kebutuhan ekonomi dia akan melakukan sesuatu terhadap pohon ini untuk diambil hasilnya, misalnya seperti getah dan lain sebagainya. Tapi ada juga untuk kebutuhan budaya, mereka membuat pohon ini sebagai tempat menyimpan jenazah bayi mereka. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian yang kedua, gambar ini dan dua di kanan ini adalah wilayah di Danau Sentarum, yang mana pada waktu tertentu airnya tinggi hingga mencapai lantai bangunan ini. Namun di waktu tertentu semuanya air itu menghilang ke laut atau kembali ke laut dan menjadi kering. Pada saat airnya penuh, mereka memanfaatkan rumah ini untuk menjadi tempat mereka menyimpan atau memproses atau mengambil ikan yang ada pada saat airnya penuh, ya, yaitu ikan lais, ya, di mana mereka melakukan pengasapan di sini dan lain sebagainya. Mereka tinggal sementara di sini. Namun ketika airnya surut, mereka kembali lagi ke hunian mereka semula, di mana dalam konteks itu akhirnya itu bisa hilang sama sekali. Jadi kondisi alam yang sedemikian rupa juga dimanfaatkan mereka dalam rangka kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian misalnya di sini ada permukiman di pinggir sungai, ya, atau permukiman tepi air. Di sini kawasan sungainya atau tepi airnya ini menjadi bagian untuk mereka beraktivitas, mandi, cuci, dan lain sebagainya. Juga termasuk di dalamnya adalah menjadi sarana rekreasi bagi anak-anak mereka. Tentu tidak menutup kemungkinan juga ada transportasi yang berkembang di sungai tersebut. Yang di sini misalnya sebuah permukiman yang dekat rawa. Mereka juga menggunakan rawa ini diselaraskan dengan kehidupan dalam rangka diambil beberapa floranya atau tanamannya untuk kebutuhan obat-obatan mereka. Nah, ini yang tadi dikatakan ada pegunungan dengan lereng yang cukup landai, di mana di Bali dengan sistem subbaknya mereka menjadikannya sebuah lahan pertanian. Jadi sistem irigasinya dibuat sedemikian rupa dengan memanfaatkan
kelandaian daripada pegunungan tersebut. Selanjutnya adalah tempat dan jaringan yang merupakan elemen fisik, yaitu bagian permukiman mereka. Di gambar ini adalah kelompok subsuku Dayak yang menamakan permukimannya sebagai Bantang. Sementara yang di bawah ini adalah subsuku Melayu yang menamakan permukiman mereka yaitu Koto. Jadi ada perbedaan mulai dari nama hingga bentuk bangunan yang terdapat dalam masing-masing suku atau etnis daripada masyarakat tradisional di Indonesia. Masih ada banyak lagi contoh-contoh nama atau jenis permukiman yang terdapat di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Misalnya saja di Toraja, di mana di situ terdapat Ketekese sebagai nama permukiman mereka, yang di dalamnya tidak hanya ada bangunan rumah pusaka atau tongkonan, tidak hanya terdapat lumbung atau alang, tidak hanya terdapat liang, rantai, tempat pengembalaan, serta kandang. Jadi semuanya itu termasuk dalam sebuah sistem permukimannya yang disebut Ketekese. Nah, ini adalah artefak atau shell atau naungan atau wadah dari permukiman masyarakat tradisional Toraja. Misalnya yang pertama ini adalah alang atau lumbung. Bentuknya juga sangat khas, mirip seperti rumah pusaka mereka. Yang kedua adalah rantai kalimbuang, yaitu sebuah tempat pelaksanaan upacara kematian. Nah, jika kita perhatikan dengan seksama, di sini terdapat banyak bebatuan yang menjadi sebuah syarat terhadap adanya sebuah rantai kalimbuang tersebut. Kemudian yang berikutnya ada liang pia. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ada sebuah masyarakat tradisional kita yang menggunakan pohon sebagai tempat kuburan bayi. Nah, ini menjadikan sebuah bukti bahwa kita betul-betul sangat memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita dalam masyarakat tradisional tersebut maksudnya. Kemudian yang keempat adalah londa atau tempat pemakaman ya di daerah di gunung-gunung ya di perbatuan. Ini adalah salah satu ciri khas yang sangat unik di negara kita dari masyarakat tradisional Toraja ini. Dan masih banyak lagi kekhasan-kekhasan yang sangat menarik bagi seluruh dunia untuk melihat permukiman tradisional ini. Untuk itu makanya perlu dilakukan sebuah penyelidikan atau identifikasi lebih lanjut agar semua ini bisa menjadi sebuah sejarah, pelajaran dan dapat kita ambil sebuah kekayaan lokal kita yang luar biasa. Selanjutnya bagaimana kemudian kita akan melakukan identifikasi terhadap berbagai elemen daripada permukiman ini. Yang pertama adalah kita temukan wadahnya, tempatnya, space-nya, naungannya atau apapun yang terkait daripada permukiman tersebut dari mulai rona alam hingga kepada shell. Nah, kemudian kita temukan atau kita identifikasi namanya. Penting sekali untuk mengidentifikasinya atau menyebutkannya sebagaimana nama aslinya, karena biasanya terdapat pemaknaan yang berbeda manakala kita menggunakan istilah modern dan istilah tradisional. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga perlu mengidentifikasi apa fungsinya, bagaimana sistemnya, dan segala macam juga terkait dari filosofi dan sebagainya. Nah, jika kita sudah mengidentifikasi itu, maka kita akan lanjut kepada bagaimana kemudian kita akan tahu terhadap pola permukiman dari masyarakat tradisional tersebut. Nah, bagaimana kemudian dengan pola permukiman?
seperti apa kita melihatnya? Apa saja yang dilihat dalam pola tersebut? Bagaimana bentuk-bentuk pola dalam sebuah permukiman tradisional? Saksikan terus video-video selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.